Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian khusus di waktu yang khusus juga, di saat-saat yang penuh semi sudah melemah sore. Tapi alhamdulillah orang berpuasa selalu diberikan kesenangan oleh Allah SWT ketika dia mau atau menjelang berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat-saat tegin senang gawe kebaikan, insya Allah berlipat ganda ya berkata senang gawenya niki. Lebih niki kajian khusus hukum dan hikmah zakat infak sedekah. Jamaah serta pengajian atau muzakarah khusus kajian zakat niki, nanti yang berikan waktu untuk kita bisa berinteraksi tanya jawab tentang zakat, terutama mungkin zakat fitrah. Nah, sebelumnya yang akan menjelaskan, lungguh langsung lihat di layar. Nah, ini pengajian modern nih, nah, pengertian zakat. Nanti yang jelaskan karena di sini tidak dijelaskan perbedaan infak, sedekah dan zakat. Nah, cuman penjelasan zakat. Nanti bedanya sedekah, infak, dan zakat. Nah, tidak tahu, ya. Tidak ada peleh-peleh cuma nyalurang zakat. Pun bahasan ini yang bersedekah, dan kan padahal ini berzakat. Dan ini salah, ya. Nah, si penembe tapi pengertian zakat. Nah, be santri boleh kita layar ya. Karena ini arah keterkaitan antara pendengaran dan penglihatan. Harus terbeda nih layar nih beruna kontak ya. Nggih, le pendengaran teh beruna budaya le akal. Terus akal nyampiangnya ke hati. Nah, zakat artinya atau berarti suci dan zakat ini ya. Asal kata zakat. Nah, ya, artinya bersuci. Nah, kedua tumbuh. Nah, tiuk ya. Mendapat zakat tiuk ya harta niki. Ya. Nah, ketelu sirena luwe. Wah tiuk berbuah ya. Nah, ini akan bertambah ya. Nah, benda zakat insyaallah berbuah ya, harta benda ini nepang tanaman dong gin berbuah ya. Jadi harta benda mudah segulang zakatnya penembik bersih ya. Ya. Kedua tiuk ya, sering beli ya. Ketelu berbuah ya. Jarang berkah nih yang berbuah ya. Nah, dan berkah. Nah, berkah niki mencakup keseluruhannya, suci, tumbuh, bertambah, karena berkah. Nah, dengan demikian zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seorang dari hartanya. Nah, kemudian pahala bertambah, harta tumbuh, berkembang, ya, sering luwe dan membawa berkat. Nah, sesudah mengeluarkan zakat, infak, seorang telah suci bersih dirinya dari penyakit kikir dan tamak ya, karena zakat niki ndek nam bersiang
apa hartanta ya gemi misalnya kepeng no ya apa karatan je bersiang je dengan lagu penyakit ate no telang kikir ya pelit no telang anda rajin infak sedekah zakat niki ya nah niki ya nah hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada harta itu. Nah ya kenana bersih hartanta karena setiap rezeki si biangna si di sida Allah Ta'ala niki ternyata ada bagian kecil atau hak orang lain. Ya, amun dah mau rezeki pokoknya sempatang biang dengan lain. Misalnya amun dah jadi pegawai, pekerja, karyawan, no dah begaji, berarti no dah mau rezeki harus dah biang. Ya. Nah, lagu itu pangta nunggu zakat doang. Ya. Nah, oleh karena itu makin tang jelasan yang tenara lek layar niki infak, sedekah, zakat. Nah, apa bedanya? Ya. Nah, amun infak niki khusus memberikan sesuatu atau materi kepada orang lain, materi yang menjadi kebutuhan dia atau yang bermanfaat untuk dia. Nah, misal kepeng niki infak, khusus infak niki ya rene infak tekelek ya dan biang dengan nasi ya, itu merupakan bahan makanan atau pokok ya nah, niki atau hal yang berharga yang bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dia kalau ditukarkan misalnya emas, perak nah, ya diimpakkan ya nah, niki penembe aran infak memberikan sesuatu yang berupa materi yang bermanfaat dan merupakan kebutuhan pokok atau makanan pokok. Nah, ya. Karena sedekah, nabi sedekah. Sedekah niki ruang lingkupnya lebih luas. Dia bisa infak tuh masuk ke sedekah. Dan sedekah itu tidak sebatas materi. Yang pendengar Nabi tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Entah tersenyum dek julun semetonta sedekah. Dengar yang sandal driki sedekah nilainya. Dah bertasbih sedekah nilainya. Ya. Jadi memberikan sesuatu yang bermanfaat baik materi maupun non materi. Niki sedekah arena. Ya. Nah, terakhir zakat. Kenapa dikatakan zakat? Karena zakat dipandang dari sudut pandang hukum. Jadi kalau zakat niki wajib. Kalau sedekah niki ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Demikian juga dengan infak. Sehingga sedekah artinya dari kata sidqun, tulus, jujur, memberikan sesuatu dengan ketulusan tanpa dipaksa. Kalau zakat kadang harus dipaksa seseorang untuk menyelamatkan harta dan jiwanya dan akan mereka, sehingga diwajibkan zakat. Nah niki bedanya zakat ya. Nah baik jamaah yang muliakan Allah SWT. Nanti kalau kurang jelas tanyakan lagi ya, ndak malas-malas. Nah dalil zakat, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, ambillah zakat. Nah, diki dia pakai sodakotan, maka ngadu sodakoh dia langsung zakat loh. Ya. Nah,
Berarti yang kaji secara labziah ini bukan dalil zakat, karena ini kata sedekah dibilang. Nah, kembali kepada yang tiang jelaskan perbedaan infak, sedekah di zakat. Nah, tadi sudah zakat yang jelaskan dipandang dari sudut pandang hukumnya wajib. Nah, kita lihat kalimat di pertama niki khuz. Ini fi'il amar nengelakne. Ya. Nah, fi'il amar ini perintah. Nah, kitab usul fiqh disebutkan al aslul amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah itu hukumnya wajib, illa ma dalla ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang membantah dia sehingga dia tidak menjadi wajib. Ya, misalnya puasa Ramadan wajib kan, lagu sudah sakit atau ibu hamil atau ibu menyusui atau orang tua lansia, yaran dalil yang datang kemudian sehingga dia merubah hukum asalnya yang wajib itu. Nah, niki kenana. Nah, karena dia pertamanya ada kalimat amal perintah yang pada dasarnya perintah itu semuanya adalah wajib, maka sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Kemudian diperkuat lagi dengan kalimat setelahnya wa tuzakihim. Nah, sehingga ini adalah dalil wajibnya zakat. Nah, paham belum udah? Niki sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Nah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Nah, ini bagian ini panitia apa ini ngeliat nih? Gitu ya. UPZ. Nah, dengan jajarannya lah, ya. Nah, diperhatikan ini, diperhatikan. Nanti ada di halaman terakhir yang kasih apa namanya doa-doa. Washolli alaihim, amun narak dengan berzakat fitrah. Washolli alaihim, amun secara labziah sholat. Sholat itu apa maknanya? Berdoa. Sehingga ini maksudnya dan berdoalah untuk mereka yang keluar zakat. Jadi asal terima doang tumpasan. Doa yang kemana-mana doa pendek lah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan selapuan amal diterima. Inilah ya. Nanti ada anunya yang pernah dengan laik pangguruna tanah berzakat fitrah kan ya baca arna doanya. Ya. Nah, mari syarat doanya ini harus dikuasai oleh terutama panitia UPZ ya. Doa untuk menerima zakat. Lunggu dah bares harus da ikrarang pengeluaran zakat udah infak sedekah de zakat. Udah mereka abid rupin. Nah, ini bagi yang anak yatim dan nikah dia ya jangan terima yang saya teleponnya langsung yang dimancang bagian kan ternyata karena zakat bukan kepada anak yatim. Ulang teleponnya dia untuk anak yatim lagu zakat. Ini ya burung yang bagi anak yatim. Jadi anak yatim masih yang bagian inane kena ya si miskin menara inana sugih ya kan yang masih ya. Nah, inna salataka sakanul lahum, karena doa-doamu itu akan menenangkan jiwa mereka. Senang dengan berzakat jadinya siapa tahu ara masalahnya dengan doa deno diselesaikan masalahnya oleh Allah. Nah, niki nggih dalil hukum zakat. Nah, jadi zakat hukumnya wajib. Nah, ayat perintah menunaikan zakat dan infak telah dikemukakan sebagian pada bab 1. Lihat kembali di atasnya. Nah, niki sama tadi itu, ini dalil hukumnya wajib zakat itu. Nah, ini juga dalil-dalil untuk kita zakat. Dan zakat itu bukan hanya sebatas uang. Nah, di sini sebutkan kebun-kebun, ya.
pohon kurma, tanaman-tanaman ya tentu yang mencapai nisab dan haul. Nisabnya sudah ada takarnya, nanti sudah ada kesimpulan di akhir untuk emas berapa nisabnya sekian, haulnya sudah ada nanti dipaparkan di akhir. Mulah dah sang dah berdua emas lek Bali atau berdua kepeng ATM dah ya. Nah menuah mencapai 1 juta ATM dah ulahang lagu si telanta ulahang kurang indah sekaji lalu dia belanja burang tambah sekali burang-burang diri tambah sekali dari ini ya. Artinya menuah mencapai nisabnya itu nominalnya misalnya 1 juta, zakatnya juga pun lalu belanja. Ini sengaja dan juga orang zakat belanja ya julu kayak kurang ini tuan guru kayak piang-piang 1 juta ya. Nah 1 siwak puluh kayak piang-piang dekman mau sampai nisabnya lah gara-gara belanja harusnya mau sampai ulang ya. Nah lagu pang nunggu Idul Fitri bae momennya ya, akhirnya berkurang beli jajan beli tangkong ya, buih kurang lebih zakat dulu. Nah, jauh aning panitia zakat no, ya. Nah, jalur hati-hati, ya. Nah, makin wah resmi niki Basnas Kota Mataram. Nah, jadi wah yang berdua SK niki UPZ niki. Artinya ngene, amun daning panitia zakat, karena amil zakat itu harus diangkat oleh negara nih secara hukum fikih niki, ya, harus resmi. Dan apa puluh-puluh ya lun biasa doang bayitnya gitu maksudnya ya, sehingga harus resmi. Nah karena apa bedanya panitia zakat dia amil zakat yang memang punya SK dari pemerintah. Nah amun dan nyugulang panitia zakat nah silik lain lah ya. Nah amun lewat batas waktu pembayaran, misalkan batasnya sampai jelu lebaran ini ya, waktu turun hati buah drak ngaran zakat fitrah kan, artinya sida aning panitia zakat no memberikan wakil kepada panitia zakat no, artinya misalnya pelangangnya ya zakat fitrah deh ya, ulah sida malik nyugulang dek nih ya panitia zakatnya sida malik nyugulang malik dah bayar, artinya wah lebaran topat dah badak sida si panitia ni telangan udah lah kan ke bedus ya susina ya anunana beda. Amun amil yang sudah ada SK dari pemerintah ya, nah bayar sida ya terus telangangnya ya dek dah salah, artinya wah sida bebas kewajiban, wah ya terimanya zakat deh, karena dasarnya penembi ia sendiri masuk golongan asnaf, artinya ya wah ning dah bayar, ya, nah paham ya nih, nah yang punya tekanang kan nih, karena harus syarat SK nih. Amun wahara SK-na dakakna piran-piranna bagi wah ke yang buat yang pesan tahun si julunu kan dia manara SK tahun si julu. Nah ne adik alek pisah mana zakat fitrah mana sedekah infak atau zakat malno bedean, karena zakat fitrah itu kan ya batas waktunya sampai lebaran, karena setelah lebaran mendara zakat fitrah. Artinya sebelum lebaran semua sudah dibagikan, karena selain masih doang tepuang dalam sekariat nah bagi yang bilang Jumat ya, kalau itu sedekah nggak ada masalah. Tapi kalau zakat fitrah yang suruh kelina amun zakat fitrah anuna aperana ikrarna nih zakat fitrah kelina. Nah kamun kane kan wah molah kada campur kan ya bau mun kane kada campur infak sedekah zakat bau mun kane karena wara SK nya ya. Nah ya lana le tafsir Quraisy Shihab niki menjelaskan. Nah barang dah bingung-bingung baris baik gelis soal ini
tulis ngebang. Nah, ada firman Allah yang lain, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta atau ngemis-ngemis no lah, ya. Ada yang sengaja ngendang-ngendang no, amna datengin sida diang, amna baru misal tumben de kita nak bas duit diang ne, ya. Nah, diang lah sewajarnya. Dan orang yang hidup kekurangan, serba kekurangan, fakir miskin. Nah, niki di antara dalil kita mengeluarkan zakat. Jadi harta itu ternyata arah hak dengan lain. Ndak anggap aku ipin biasanya. Nah, karena ndak ada berat, jadi ngeluaran zakat misalnya, ya sedekah lewat ya. Misalnya dari tengah anda sejelu makan sejelu mau sudah 100.000, ya, kira zakatnya 100.000, sedekahnya 2,5. Ya saya ida penjeluang tetangga, ya. Nah, no kenana, anda nunggu zakat, kumpulang wah harta anda tahun depan 500 juta kepeng dah, sebulan 500 juta 2,5%. Nah, baik. Nah, ini seberapa sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibina di atas 5 pilar atau dasar pondasi. Bersaksi maksudnya 2 kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan yang perlu disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, berpuasa dan puasa Ramadan. 5 kewajiban jari dengan Islam. Nah, diantaranya ini merupakan kewajiban atau hukum wajib daripada zakat fitrah maupun zakat mal, ya. Nah, amun dek dan juga lang zakat dah berarti belum sempurna keislaman. Karena takut jadi dengan sugih. Lagu itu pas kemeletan dari sugih itu sugih. Ya. Nah, yang pun ulama itu takut jadi dengan sugih. Ya. Nah, karena si Bruno sengket dan juga lang zakat. Nah, lah hiteng-hitengnya apalagi ngeduk koma-koma. Si paling sulit jadi dengan sugih no bagi warisan. Nah, ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini diantaranya. Nah, ini ada satu dalil, ya allazina amanu inna katsira minal akhbar war ruhban ayakun amwalan nas bil batil yasuduna an sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, pada hari dipanaskan emas dan perak itu, jadi ya nekadu nyiksa na laun emas dan perak no bangkalang di sini Allah Taala. Demikian juga amun dapat emas perak kane, dia amun dia segulang zakatna, ya gin jari panas. Ya, panas le aura rumah tangga anda sia-sia diri dah, ya, anak jarin dah lembut hati nyal gawe na, ya kena panas si harta benda niki. Nah, karena sugulang zakatnya. Nah, baik, selanjutnya hikmah zakat dan infak. Nah, dalam masyarakat kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapatkan karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Nah, inilah dijelaskan dalam Al-Quran, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi kamal ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanu fahum fi sawa'un afa bi ni'matillahi yajhadun. Nah, niki dalil manusia itu tidak diberikan
karunia rezeki yang sama, yang kalau dilihat dari sudut pandang materi tidak pada harta benda si biangnya itu si disida Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah menyelesaikan masalah ini, maka Islam memberikan jalan keluar melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini dia. Nah, ada hadisan. Nah, ini ada hadisnya di paragraf berikutnya. Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang hidup yang kekurangan. Tadi itu nikinya. Bentengilah atau jagalah hartamu dengan zakat, obati orang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa sebagai penenang kalian untuk menghadapi bala bencana. Yang memilih selamat rajin sedekah, hamun dawa berkewajiban zakat ulahang sugulang zakat. Dan biasanya kita umat Islam momen terbaik zakat ini adalah bulan Ramadan biasanya, ya. Namun secara hitungan perusahaan itu hitungannya akhir tahun, dia menghitung mulai dari modal usaha, kemudian kemasukan, kemudian ada laba, untung nepira. Nah, setelah dibayarkan semua pengeluaran biaya beban perusahaannya, nah pira untungnya. Nah, inilah dipersentasikan, ya, pira untungnya ini. Misalnya ternyata untungnya 1 juta dalam setahun. Nah, berarti setelah bayar ini, bayar perizinan semuanya sudah dibayar, tinggal sisa 1 juta. Iya, nasugulang zakatnya si 1 juta, beselai ribu pulang. Ini dia jamaah. Nah, berikutnya hikmah zakat infak ini. Ini dalil orang-orang yang berhak atau mustahik yang berhak mendapatkan zakat ada 8 orang. Nah, ini dia. Innamas shadaqatu lil fuqara. Si penembe dengan fakir. Dengan fakir ini lelah nemeteng mangan sejeluh itu. Yaran fakir. Itu tuh ane nemeteng mangan lelah kadang sejeluh le dinemau kadang mangan. Yaran fakir. Amun miskin mau ya lagu ya kurangan doang. Ya, kadang akalangnya nasi nuli anak jarine keremnya ya dinasi luwih jadi nasi karena selalu kekurangan miskin ya dan yang beda ada nolo iri dah ya tergantung sida dia nerima dong zakat langan menentu dah sejari papu-papu ini lalu sama kalian kepeng le bawa galang lah yang mencapai nisab zakat lagu ya dong ngendeng kupon zakat ya. Nah, yaran fuqara fakir, kemudian miskin, selalu kekurangan. Dia bisa mencari makan lalu ya kurang. Wal amilina 'alaiha. Nah, ini para amil zakat, para penghimpun zakat. Nah, ini kan namanya amil yang dibentuk oleh negara. Nah, sehingga negara secara fikih amil lo tidak mau nas per 8. Mauna amil ya jangan si kumpulan nu ini seton mau beras jadi amil mau 1/8 kan ngombian amna bui juluan bui begini maka yang berhak memberikan dia adalah negara diambilkan dari kas negara arak gajinya biangnya ya gaji anak basnas kan begaji nah jalangannya angkanya ndak pas tamak gaji bina mau gaji bina bayit bagiannya 1/8 nah ini artinya jemaah amil nih karena wahya berdua SK dia berhak ambil bagiannya
ya ambilno, tapi ingat urutannya, lil fuqara wal masakin, fakir jelu miskin terus ya. Nah setelah yana wal muallafati qulubuhum, orang yang dijinakkan, yang dilunakkan hatinya oleh Allah memeluk agama Islam. Lagu dia sampai bertahun-tahun ya dong jadi mu'allaf. Ya, nah sehingga kita perlu penelitian, membiar mantap Islam deh, mantap Islam tengah sudah terlepas dari mu'allaf. Ini bertahun-tahun ketuk ini taning balik tiang mu'allaf, tahun jemaah tiang mu'allaf, dek ngene. Perhatiin dek kuat-kuat Islam kan. Ya, nah buruk negatif anu mu'allaf niki nggih. Nah niki bruna dama Islam. Apalagi yang muna sugih Cina-Cina nu dama Islam kan sugih. Nah sehingga batas waktunya saat dia masuk Islam. Nah, udah mapan apa perjalanan ibadah Islamnya ya sudah lepas dia, karena dia yang harusnya berhak mengeluarkan zakat kan ya sugih. Wa firriqam. Nah si keempat, 1 2 3 4, kelima riqab. Nah riqab niki orang-orang yang atau budak. Nah budak. Kenapa diberikan bagian zakat? Dalam rangka untuk apa namanya, membebaskan dirinya. Ya, dia serta merta selaku beli kuota beli. Ya, budak. Nah, dalam rangka untuk membantu proses pembebasan dirinya. Nah, keenam, gorimin, orang berutang. Ya, lagu ni sang selapu anda kena zakat selapu kredit dia balik. Bahwa kada membantu ya biang zakat ini kan kredit balik, kredit motor, arak kredit HP nah kan. Ya berhak karena pula diteliti nih si takmir masjid si kreditor ya berhak ya mau dalam rangka membantu ini pelunasan utangnya ini ya. Nah, karena itu hikmahnya gorimin niki ya membantu dia pelunasan utang. Nah, ya angkatnya pula ada ketua ini masih ini penelitiannya di Ale. Sidam be udah dama juluk nih gorimin otang, yang biang sida. Ini beras, bagus beras jual kan lagu kan suwe lagu dan beras ini. Ya, oh sida gorimin kan nih bantuan zakada. Nah, kedua membantu untuk pelunasan utang, nanti gorimin ya. Nah, kemudian gorimin ini masalah gorimin ya. Nah, yang singgang bro kredit, orang-orang yang kredit. Kalau kreditnya mapan ya, keluarganya sudah bau sinang anutnya, walaupun ya berutang kredit, karena dia kemampuannya itu di atas apa namanya pengeluaran daripada kreditnya ya, sehingga tidak termasuk ke sana. Sehingga gorimin di sini utang yang sangat berat, dia nebusin membayarnya utangnya, hingga dia sembarangan amdano berarti masih berutno jangan Cina no ada bagian kan Cina no ya kredit dong apa usahanya kan lek bang. Nah niki kena nih wa fi sabilillah. Si ketujuh ya fisabilillah, dengan berjuang di jalan Allah ya. Si lalu dakwah nih jauh misalnya ya. Nah ini ya Pak Jaki mana Haji Sayat nih ya amna huruf ya wa biang ya fisabilillah soalan ini. Ini ya yang pernah guru-guru ngaji ya, yang pernah dengan like suruh ning guru ngaji, karena guru ngaji non dekna tegaji biang gaji au ndek tegaji au ya fisabilillah. Beda dengan guru PNS no keruan gajina menghindu ya waya mapan ngono ya. Nah niki aran fisabilillah dalam rangka untuk membantu perjuangannya ya. Nah
karena ada biang ya kepeng bau na beli yang ya kuota misal tiang yang dapat zakat kepeng biang dia tiang beli yang tiang kuota karena cang kadu dakwah lek jadi ni ulah dengan kuota nih ulah masjid kan orang itu di kuota mengenai ya. Nah, karena dalam rangka membantu perjalanan fisabilillahnya dakwahnya ya. Nah, lagu kanak-kanak ngaji cerah naning gurune dia juga naning panitia zakat doang naningnya makan di naning abang wah paale di masjid ya. Nah ya lelah teberangan aku kongkak jemaah di jerak lebaran ya. Nah ya padahal apa sekolahan malik anine kan ada sekolahan anak yatim bagiannya ya dan dia anak yatimnya inene bagian ya sehingga mana 5 anaknya inak ino anak yatimnya 5 sedih sudah mau ya lagu dengan anak yatim 5 sudah biangnya 5 anaknya. Nah nih ya makanya zamannya panitia apa UPZ harus hati-hati terhadap anak yatim juga ya. Nah, harus turun penelitian ya sudah atau ndi dia berdua karena wajib zakat dan kalian kepeng nah ini dia ya. Si terakhir Ibnu Sabil nengelaknya ya orang-orang yang dalam perjalanan dan mendapatkan kesulitan bui bekalnya bui kepeng kadu ongkos ya iya. Nah sehingga digambarkan di sini kanak-kanak lalu mondok ngaji. Nah yang bersedekah pondok pesantrenan sedekah ya atau jauh zakat deh bagi yang milik santri-santri berupa dia berikan kotak nasi misal jajan dan sebagainya ya. Mungkin arah nonggaknya keluyane santri niki ya lah ngan bayaran si tuan guru awane kebebasan dan miskin bapak newani arah dengan nyalurang zakat newah kedung bayarnya. Nah nyono jamaah nah paham belum geda baluk niki bianingnya berzakat ya terserah sida lek masjid sudah disiapkan panitia unit penyaluran unit pengumpul zakat UPZ nah, sudah ada SK-nya ndek dulu takut-takut malik nggih ngebagi yang kelam lebaran atau piran urusannya ya sudah ada SK-nya. Nah ini jam berapa? Jam 6 kurang baik. Nah ini udah hikmah zakat dan infak membersihkan jiwa. Ini penjelasannya saja. Nah, mungkin harta yang wajib dizakati. Dia nih zakat. Bisa harus ulang zakatnya. Emas dan perak. Perak takarannya mungkin harap terakhir. Ya, perak dapat emas. Ibu-ibu terutama kulit langan teni hitam emasnya. Perak luwe beratnya, ekende. Kalong pira, anting-anting pira, sangarak gigi mas deh, timbang ya. Ya. Terus tambah pira jarina amun nawah anuna nisabna 100 gram. Ingat zakat. Ndak tele marah singone no. Hitungnya ya ke 100 gram. Jual bemen ndak disulang zakat lelene. Oh ya berdua kewajiban saat ini amun jual ya dek mana segulang zakatnya berdosa ya nah niki emas dan perak takarannya berapa nanti di belakang. Kedua tanaman hasil bumi dan buah-buahan masih berdua ya nisab sekumbe anuna timbangannya kiloan kilo pira karena misalnya beras pirat ton anuna nisabna bote segulang zakatnya niki ya. Binatang ternak bembe sampi ndak 6 anak ya. Dan anak hitamnya tuh bebek pirat itu bebek ya. Nah amun pengusaha manak bebek
bukan ayam bebeknya hitamnya lagu zakat usaha nano ya, usaha atau perdagangan. Nah niki nomor 3 binatang ternak, sapi misalnya, unta misalnya. Nah harta dagang. Nah harta dagang maksudnya harta yang diperdagangkan. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebab tidak ada nas yang datang dari Rasul tentang kewajiban zakat atas kekayaan jenis ini, karena dia masih dalam bisnis, belum tentu laku kan. Siapa tahu kita si pedagang masih kita ngebon berdagang jemak cam bayar ada kan, ada cam jual bejilu jemak cam bayar kan, berarti kan masih milik orang lain. Nah ya pendapat Ibnu Hazm ya. Nah sedangkan hukum wajib zakat harta dagang berdasarkan pendapat sahabat, akan tetapi jumhur ulama fikih mewajibkan zakat atas harta dagangan. Mereka yakin bahwa para sahabat tidak bertindak gegabah dalam menetapkan suatu hukum seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Nah, amun dagangan dah beli, dia dagangan jual kangkeng, ya, yang mencapai modalnya itu batas minimal 100 gram emas. Perdagangan deh hitung misalnya emasnya karena segram 2 juta, berarti 100 gram 1 juta. Amun perdagangan dan mencapai harga dagang mencapai harga 200 juta, maka dikeluarkan zakatnya. Amun kurang langannya infak erana, sedekah erana, ya. Nah, ini untuk harta dagang. Barang-barang tambang, ini hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nafkahkanlah di jana sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Ya. Harap misal emas beruna masih, ya, atau benda-benda menarik di luar bumi. Ya, apa misalnya batu akik, ya, mahal batu akik atau apa namanya sinyale abang, ya, mutiara, ya, itu dikeluarkan dari bumi di dasar laut, itu juga punya zakat. Saya pengusaha mutiara ketuin, ya, nah sidane pira, nah itu juga ada nisabnya nih, ya, nah ini dia. Nah, yang terangkan sedikit nih dalil sini ini, ya allazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Niki pakai kalimat anfiqu, nafkahkan. Ya, mana sampun kang jelasan nafkah atau infak. Artinya ini dalil sekaligus yang permusami yang diberikan rezeki kapanpun oleh Allah, usahakan keluarkan infaknya, bukan zakatnya, keluarkan infaknya. Kalau zakat itu syaratnya nisab dan haul, kira jumlahnya dan 1 putaran penghasilan. Misalnya kalau tanaman tumbuhan ketika dia panen, dia pang 1 tahun, kiranya panen, hitam nisabnya, ya. Nah, mencapai nisab keluarga. Nah, ini anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, niki kasabtum. Nah, kasabtum niki usaha. Nah, bisa jadi usaha di sini juga profesinya apa? Kerjanya. Nah, misalnya pelungguda jadi karyawan, jadi PNS misalnya, ya. Nah, kan sudah bergaji sebulan sekali. Nah, ini juga mengingatkan tiang pelungusami, noda bergaji, noda sugulang infaknya. Kira gajinya sebulan. Ya, misalnya kata nen, gajinya 3 juta. Ya, berarti infaknya sebulan 75 juta. 75
kan 1 juta nu 1.000. Berarti amun 3 juta gajinda sugilang infak. Nah amun dah tunda-tunda dari penyakit ilih hartan teh. Amun dah bau nu teh mau rezeki langsung sugilang bersiang langsung. Ndaknya sakit angan dengan beli itu motor baru atau sepeda listrik baru kan sakit angan tetanggan kan lagi amun tawah biang seberuna ya nah rak senang ya milu ya amun beli barang baru milu ya senang. Nah ini bagian ini sehingga yang punya program di alumni besok ini ya yang kerja nih ya. Nah ini maka sabtu dari hasil usaha itu diinfakkan ya. Nah kemudian pelajaran terbaik di sini min thayyibat yang baik-baik ya. Infakkan yang baik-baik. Jemaah mun nganu zakat fitrah beras ingetang si bagus-bagus dendek si arak gutuna nu apa dana gutu menikna ya gutu beras nah apa bahasanya gutu beras nih ngelihatnya iya ini si gutu berasan paham nih ibu-ibu terutama nih si nggawe beras ya ampiku min thayyibat nafkahang si bagus-bagus no ya nah beras masih si bagus infak atau zakatang. Nah ini dia ibu-ibu terutama nih. Nah si keenam kekayaan yang bersifat umum. Mengenai hal ini dinyatakan dalam firman Allah yang ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat harta yang wajib dizakati itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbuat oleh Nabi tidak dikeluarkan zakat. Nah, dari Imam Ibnu Hazm. Sedangkan saya sependapat dengan ulama-ulama yang menyatakan bahwa jenis kekayaan harta apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama Islam. Wah, sampai nisabna sampai harta apapun ya. Nah niki nggih sang dapat mobil 5 ya, kira jin mobil hino pula disugulang zakatnya atau berdua sekit mobil lagu ya karena yang mahal Ferrari ada apa seboleh Alphard misalnya kan 3 juta kedua ya tapi paksanya sudah negara bayar pajak tapi ingat pajak di zakatnya beda bayar pajak beda bayar zakat ya tak jual Alphard Noah ya pula ada segera amun harta secara umum apapun duitnya sugulang zakatnya sampai nisab agat-agat para bos manan berduit entah rombong doang iya wajinan ini kena zakat rombong dah lagu batin dah kena zakat sampai ke nisab batin dah ini dia. Nah sejarah zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Lain-lain sebenarnya sudah diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga seperti Bani Israel dalam surah Al-Baqarah itu ya aqimus shalat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ini Al-Quran bercerita tentang Bani Israel itu mereka juga diwajibkan zakat, diwajibkan sholat sehingga Nabi Ismail sendiri diingatkan oleh Allah ya. Nah niki ya. Nah landasan hukum niki ya landasan hukum zakat. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sabda Rasul sallam farada zakatal fitri min Ramadan so'an min tamar niki ya. Nah ini zakat fitrah ruana niki ya
Sungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau 1 sok gandum pada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, kaum muslimin seluruhnya, sampai anak-anak bayi yang lahir menemui bulan Ramadan. Ya. Nah, amunan dait bulan Ramadan nyeplos ya, dek man ngebang. Ibaratnya terakhir Ramadan, no? Ya, namun ngebang terakhir Ramadan kan masuk Syawal ya, maghrib ini, ya. Namun masih sore ini nyeplos, wajib dikeluarkan zakatnya karena dia keluar di bulan Ramadan. Nah, ini kisah zakat fitrah. Nah. Terus zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, dirikan sholat dan dirikan zakat untuk membersihkan orang berpuasa. Nah, zakat fitrah fungsinya membersihkan orang-orang yang berpuasa. Artinya mundanya bilang zakat fitrah dah karena sempurna hidupnya puasa, sehingga semua orang yang berpuasa ada yang sempurna puasanya. Nah, jadi siapa yang diwajibkan? Mereka yang sekiranya dia berkeyakinan di hari raya itu dia bisa makan, minum untuk diri dan keluarganya. Naga mundara isina mangan nginam dek jelo lebaran ini, gede zakat fitrah ya. Naga arah isi dah. Nah, naga balik ini sang tentara semarang ngones menjeleng ke tindara, ya. Selaku Anda insyaallah berkat orang-orang soleh yang mendoakan guru-guru deh. Nah, niki ya. Nabi bersiang omongan yang tidak ada manfaat. Sang lengi-lengi terawih rubin selama Ramadan. Jadi zakat fitrah bersiang. Nah, ya, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Jadi dengan miskin senang, insya Allah kita milu senang jamaah. Nah, karena ini yang sudah berikan kesempatan bertanya, yang orang yang wajib zakat fitrah. Nah, syarat-syarat dan nisab zakat fitrah. Syaratnya Islam. Ukuran kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makanan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari hari raya Idul Fitri. Niki yang berkewajiban zakat. Muna yakin sudah jelu lebaran arak secang telur di keluarga dia. Ya wajib zakat. Lagu menda berkeyakinan darah secang telur di jelu lebaran gede dewa zakat fitrah. Ya, berarti sudah pakir ini ada. Jenis benda. Nah, ini deh. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya. Munda lalu ngambon, soalnya ketuan ujian, dia nilai ambon yang nilai kan. Itu makanan pokok itu sagu. Beras kan. Oh, okay. Artinya kalau ada di suatu tempat makanan pokoknya sagu, misalnya sagu, sekadang arak di suatu daerah jagung makanan pokoknya jagung, dan arak lainan ambon sekadang. Karena negeri Timur Tengah kurma, gandum, yes makanan pokoknya, yes surutnya. Nah, ini kiengnya. Nah, berapa takarannya? Nah, kita lanjut ini karena ini penjelasannya aja. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Singone ini sampun dah jelasan, okay? Nah, niki. Nah, niki ada pendapat-pendapat yang berbeda. Ira dan jugulang zakat fitrah nih. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, 2175 gram
atau 2,175 kilogram. Berarti 2 kilo lebih secentong. Nah, inilah ukurannya. Kira suruhnya itu lagi si ulama dah dengan tuak dah 2,5. Sebenarnya kurang 2,5 menurut Imam Syafi'i, kurang 2,5. Lagi suruhnya itu 2,5. Lagi udah lebih hang ibarat sembeli siwa berkumpul 3 kilo no, ya bagus kan. Mau sida bayar zakat, mau sida pahala infak sedekah, lebih. Nah, menurut ulama silainan arak lebih langan 2,5. Ya, di kitab Fathul Qadir 1 sok sama dengan 2.719 gram sama dengan 2,719 kilogram. 2 kilo setengah lebih 2 tonan. Nah, ngono. Ya. Amun da regu ngono telu ada pesan 2 kilo ada pesan sila. Ya, amun dambe 2,5 juga ya sila. Lebih masih dari menurut Imam Syafi'i 2 kilo setengah. Ya, amun luwih beras dah ya sekarang jauh masih gitu. Ngono. Ini dagang-dagang beras. Ya. Nah, ini perbedaan saja. Nah, ini sih maksud yang zakat mal, tabel persentase zakat. Nano beras. Kira nisabna beras. Nah, kira tentang ini 815,758 kilogram. Zakatnya sekunde 1/10. Ada keterangannya tanpa biaya pengairan. Agak mudah ngadu biaya pengairan, naikkan ngai bangkat nulak dibayar tukang sedeman dibayar tukang bersiang rebuna, sedeman tukang bayar rebuknya. Artinya setelah dia panen bayar tukang-tukang itu kurang ya balu 115 ya, berarti dia kena zakat ya. Subuh lah enggak mak impahnya ndak pas kikir lalu. Nah ya. Nah niki ya. Nah gabah perut beras perut nih berarti wahda giling kan karena gabah demanda giling masih dalam bentuk gabahnya. Nah ya no 1.323,132 kilogram. Kira ada sekatang 1/20. Luwe lagu tetap jatuhnya 1/10 beda kan. Nah 2 kali lipat beras karena deman mancan ngin gilingnya kan buangnya sisinya. Nah kemudian jak sisi pun tegin jual. Nah tembeli ya sisinya masih berharga Bapak Mampir. Nah dengan biaya pengairan. Nah padi gagang masih sekenoknya no, awisnya lagu masih lantang sekenoknya, ne, masih apa nih ngeliat nih? Masih kendul ya, masih gagang, masih tangkene, lantong dia. Karena dengan pedagang misalnya rambutan lantong dia nyabolang nih sekenoknya, ya tekiluang endah. Nah sehingga itu padi gagang nih 1063,1 1631,516 kilogram 10 nah, tanpa biaya pengairan. Nah begitu seterusnya nomor 4 ada ya gandum harta dagang. Ini harta dagang coba harta dagang 77,58 gram. Harta dagangan nabi dagang ya. Baris dan share emas 77,58 gram ya. Ya 77,58 gram per 40
zakatnya niki ya. Persentasenya 2,5 ngono ini persen ya, dikeluarkan setelah haul 1 tahun ya, di tengah hari dah. Tambang emas sama, rikas emas, temuan ya, yang ngembun emas mau ya setas emas no, nah beda mesina ini ya, gam dembuk emas serahang mah daripada sida bayar zakat. Entah daripada mana tu sida nyugulang sekarang kan, atong lah ya. Nah, harta dagangan kacang hijau, kacang tinggal dibaca. Nah, ini sih maksud yang niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Fardon, salah ketik anu sekretarisnya. Kalana parona fardon lillahi ta'ala. Salah ketik nanya farana nana. Fardon lillahi. Amun tidak tahu bahasa Arab ni, ke bahasa Sasak, wah ke bahasa Angan dah. Cang nyugulang zakat fitrah, cang ni untuk iritang, ya fardu untuk lillahi. Oh sih. Namun dah lalu aning panitia no, ulah ada bahasa. Iki cang bilang zakat fitrah dia. Paham kan ibu-ibu? Akan tak suruh bijajari si masih becet ini. Atau ngang papu lalu saya nih papu tiang nih papu saya papu yuk nombel luwe kan papu yuk kan bingung panitia zakat. Pernah catat nih ya. Nah, niat zakat fitrah untuk orang lain. Sidam bayarang bijanda ya, misalnya Kak Sap ni ketua ning balik bayarang pepune ya. Nah nabi niatna nawaitu an ukhraja zakatal fitri an sebut arana ya, misalnya Kak tuanmu ya badal haji ya badal haji labbaik Allahumma hajja apa nanti labbaik Allahumma hajja wa ahramtu bihi an. Dari si badalang tenang canggawi haji ini untuk nih almarhum menuang kunta nya an. Nah sebut nya arana waqdi arana ngalian nih ya nama yang berzakat misalnya waqdi saya yang di tanggungannya anaknya apa nih nuha ila umi misalnya uminda atau saya sebut ya. Nah, nama yang berzakat ya. Nawaitu an ukhraja zakatal fitri an atau bahasa Sasak pakai yang balik kasap nih adik tuan kakak nyugulang zakat pepuno ne malik. Oh selesai. Ini pang repot pula dah karena ngapalam itu dah apal-apal kurang naning balik itu semal itu anda lain nanti ke zakat wah kayak bahasa nah niat zakat untuk dirinya dan yang dinafkahi tegabeng ida berzakat langsung anak jarin teh tatong ani masjid misalnya ngombe angkunda nih wah nih teh marah si beruk noah ke nih ini zakat fitrah jam tiang, ini anak jarin tiang 5 duitnya, ini yang udah catat si panitia zakat sila, ini ada nene lo anu selesai waktu, nganu angkon nih doa setelah menunaikan zakat fitrah dan doa menerima zakat. Ajarakallahu fima ataita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Amin. Ini doa si nerima zakat. Panitia apalang. Baris yang rekam sudah. Dia tuan saya. Malah tepadak ya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa nih. Oh tepadak ya. Nah, terima kasih. Oke, harap ada ketua anak, ibu-ibu. Waduh niki. Terima kasih. Nah, ini cang share nih. Dia cang share nih. Ada dekat Tuhan.
Darat dari ketuanang, tahu jadi ketuanang mah ke, ndak ilah ketuanang, bedemuk peh, iman makat kurma nodong keker deh. Zakat ada apa? Ada ketuanang ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marak iya gin ceramah ya. Hebat. Tidak lama bisa beriamlah sampai bisa beriamlah sampai yang juga atau 10 juta. Mungkin sampai saat bulan puasa berumurlah mana 500.000 rupiah. Apakah kira dan sebulan zakat fitrahnya? Ya, bagus. Ketuan. Waalaikumsalam. Ketuanan dah apa pokok natural lah ke, nggak kena salah ketuanan deh dan mengumbe. Nah, jadi marak seberuna nikingnya. Nah, amun kepeng nisobna no. Oh, garis dia. Oh, enggak garis dia. Waalaikumsalam. Oke. Misal kan dia bulan masuk, dia gaji. Terus yang bulan juga dipotong. Potong gaji. Potong gaji. Potong zakat. Terus apakah wajib kita juga bayar zakat? Wajib dan malik ya nih. Baik. Nggih. Assalamualaikum. Nah, harap lainan. Sekenu aja muka. Ya. Rezeki. Nah. Ya. Berkaitan dengan sholat progresi. Ya. Alhamdulillah sepertinya untuk sholat progresi ini kan standar untuk mengeluarkan zakat ini kan setidaknya 7 juta Pak. Alhamdulillah mohon untuk diluruskan Pak. Bagaimana untuk sholat progresi ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Baik. Nah, si penembik dulu nih. Nah, ini sudah ya pada nih alurnya zakat kepeng doang kena ini. Ya. Jadi ini bahas penembik zakat kepeng. Piran tesugulang zakat namun kepeng. 2. Amunda berdua kepeng 1 juta amun ukuran harga emas kane. Masih kan baru 10 juta atau 5 juta kan? Nah, jadi piranda sugulang zakat kepeng niki munawah mencapai 1 juta. Paham dah? Arak kepeng baik 1 juta. Arak tendara. Jujur waktu kebaris yang ketuin sidah ngelaku zakatnya tendara kan. Nah, harus 1 juta. Nah, kedua harus sampai haulnya setahun sekali. Amun dah simpan kepeng ino. Nah, amun 10 juta baru kan pertanyaan dah zakat fitrah nina berari. Ya. Nah, zakat fitrah ndekna urusan zakat mal. Lagu zakat badan, zakat fitrah niki masing-masing awak.
Paham itu nih zakat fitrah ndek lantaran da berdua kepeng 10 juta pira zakat fitrah cang 10 juta kepeng cang ndek lagu zakat awak anu zakat fitrah no sehingga anak teh kena zakat fitrah sih karena masing-masing awak. Paham itu Mbak As? Nggih. Oh, angkana ndek na urusan kepeng dah zakat fitrah no. Ndek na urusan kepeng dah zakat fitrah. Amun kepeng no urusannya zakat mal nengelek nggih. Amun dah berdua kepeng sadak juta. Ndek na karena dah berdua kepeng 10 juta zakat fitrah na pira ndek. Zakat fitrah no untuk masing-masing awak. Yang amun 5 anak dah 5 dah sebilang zakat fitrah na. Ya, dia ada sugih dekat dengan konglomerat masih tetap zakat fitrahnya 2,5 kilo. Nah, ini kini lagu amun sugulang baru impak nengeleknya langan 10 juta no. Ya, amda mele amda bersih 10 juta no sugulang impaknya sekumbe impak 10 juta. Kira jadi na donasin 2,5 setengah. Kira jadi ni 10 juta satak sekat ribu ya Mbak As 10 juta kepeng dah balik kan sugulang impaknya satak sekat ribu. Nah ini ya jauhan yang masjid ya net yang bayar impak ndak sebada anu no panitia no karena kepeng cang 10 juta ketuk rampoknya sudah. Ya, niki yang bayar impak satak seket berarti si 10 juta no kepeng dah wah bersih wah sugulang dah bebannya enak si dah wah beli harta. Nah kedua nih zakat profesi wah arak ngurusnya negara ya warak badannya wah karena wah cabutnya dengan apa otomatis no terbagi wah langsung sugul zakatnya pemalik dah wajib. Nah sudah kewajiban pertama itu menggugurkan dia darak kewajiban berikutnya amun dah milih sugulang dek naran zakat fitrah sila lagu impak sedekah herene ya paham nih katuan ya darak kewajiban dah namun dah sugulang bersunah dah milih mukbalah bersila ya sugulang malik cang mai angan cang dijigana aning dah hinu misalnya ke angan deh besila. Nah amun niatang hinu ndek na zakat be kanggo langsung ndek cang anggap zakat hinu ne wah ni cang jadi zakatnya karena wah pasti aning cang ya menantu misalnya kan ya miskin misalnya ke sugih menantu nda bedindik. Nah nominal apa zakat profesi kalau disepakati oleh ulama misalnya di Indonesia MUI 7 juta maka yang kurang dari gaji 7 juta maka tidak sebagai wajib zakat lagu impak sedekah tetap arak bagian orang lain lagu ndiknya bernilai zakat yang hukumnya wajib kan udah milih bersih gajinta tetap pasugulang karena setiap mau no arak bagian dengan lain. Paham tak Sukron? Kalau itu menjadi kesepakatan ulama di Indonesia ya sudah ikuti berarti ndek wajib zakat. Tapi kalau disepakati pokoknya no ada gajian nah profesi karena memang dia sudah karena ini benar sudah dipatok sebegitu gajinya malah dia lagi turun-turun kan malah jamak sedentayak kan itu adalah rezeki yang sudah pasti. Nah, dia nomor dengan adalah berusaha. Nah sementara sampai di sini karena sudah mau azan iring bapak-bapak ibu-ibu bersiap-siap untuk berbuka kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma stir aiba muallim anni wa la tazabbaraka ilmini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.